Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas shalihin. Amin. Jamaah subuh Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, di dalam surat Muhammad, surat yang ke-47, kita diajari dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim. Ini pentingnya belajar sejarah yang tidak hanya kepada faktanya tapi bisa mencapai makna yang ada di dalamnya. Jadi kita itu selalu bicara ada realita, ada fakta, ada makna. Nah, penelitian itu biasanya tidak cukup pada realita, tidak cukup ngumpulin fakta, tapi untuk mendapatkan makna. Kita bisa kumpul di tempat ini, itu realita. Yang lain tidak bisa kumpul di tempat ini, itu realita. Realita yang punya relevansi dengan tujuan kita untuk mengungkap sesuatu, itu namanya fakta. Apakah kehadiran kita di masjid itu kemudian itu semakin bikin makmur, atau justru sebaliknya kehadiran kita di masjid itu membuat masjid itu semakin tidak makmur? Fakta yang sebenarnya itu apa gitu, sehingga tidak hanya bisa dikatakan apa yang ada, tetapi di balik yang ada itu ada apa. Maka makna kehadiran dan makna masuk itu harus ada. Disitulah yang fakta itu belum tentu bermakna, dan yang real, yang nyata, yang realita tadi itu belum tentu dia faktanya, karena manusia itu dhahiratan wa batinatan. Di dalam belajar sejarah itu pun kita tidak bisa serta-merta melihat runutan deskripsi penceritaan narasinya saja, tetapi harus juga mencari ibroh. Kenapa peristiwa itu kemudian terjadi? Menggunakan kalimat kaifa, bagaimana, ya opo ya, kejadiannya seperti apa, motivasi terjadinya apa, lalu kepentingan-kepentingan yang ada dalam proses peristiwa tadi itu yang saling terkait satu dengan yang lain itu apa saja. Allah menyuruh kita untuk menyaksikan, menoleh kembali terhadap masa lalu, bahwa peristiwa-peristiwa itu tidak berdiri sendiri. Ada sebab-sebab yang mengawali dan ada akibat-akibat yang ditinggalkan. Jadi kalau kita bicara realita itu adalah keterikatan dan keterkaitan antara sebab dan akibat, maka kemudian kita akan melihat bahwa sebab akibat itu mata rantai yang tidak bisa terputus, dan itu tata nilai yang harus dipaham dan dimengerti. Dammarallahu alaihim, Allah menghancur luluhkan, menghancur leburkan, melululantakkan mereka itu justru ketika mereka dalam keadaan merasa mampu dan kuat. Jadi kehancuran itu selalu pada posisi manusia itu merasa memiliki kekuatan yang dengan kekuatan itu bisa digunakan semena-mena. Gitu ya.
Walil kafirina amsaluha, dan bagi orang-orang kafir itulah kesepadanan terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Jadi bagi mereka orang-orang yang kafir itu amsaluha, sudah diberikan perumpamaan-perumpamaan, sudah diberikan fakta-fakta sejarah bagaimana umat-umat terdahulu itu kemudian terbinasakan akibat ulah mereka sendiri. Dan kebinasaan mereka itu bukan akhir daripada jalan yang sedang dia lewati, tapi itu hanya migrasi saja. Penderitaannya terus berjalan, kesengsaraannya terus dialami. Maula, Allah itu adalah Maula yang menguasai, yang menjadi wali bagi orang-orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Orang beriman itu dalam pengayoman Allah, orang beriman dalam perlindungan Allah. Kita itu dilindungi oleh Allah, diayomi oleh Allah. Siapa lagi yang lebih hebat, siapa lagi yang lebih kuat, siapa lagi yang lebih sempurna melebihi Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Tak sempat untuk bercakap buruknya orang, gitu ya. Kurangnya orang, hati selalu diisi dengan mengagungkan Allah, menemukan kelemahan dan kekurangan diri sendiri. Tak sempat, walau telinga mendengar perbincangan buruknya orang, tetapi hati tidak bisa tembus, karena hati senantiasa mensucikan dia, memahasucikan Allah. Bahasa ngono kula jarine ada temuan, ada tentara yang ikut terkubur dalam peristiwa tsunami, ya, sampai sekian hari jasadnya tidak membusuk. Setelah dicari-cari apa kebiasaan dia, ternyata dia selalu menghindar dari memperbincang omong buruk itu. Ghibah itu dihindari. Nah, kita ini kan antasyiah, justru kadang-kala menjadi penyebar keburukan. Hok-hok itu kemudian disebarkan. Ya. Allah mengeluarkan orang yang beriman dari gelapnya kehidupan dunia ini menuju cahaya yang terang benderang. Wong mukmin enggak ada keluh kesahnya dalam menjalani hidup ini. Karena dia tahu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Begitu iman tertanam kuat di hati, tidak ada satupun peristiwa yang dia alami kecuali untuk kebaikan dirinya sebagai ibadur rahman wa khalifatu fil ard. Apa ya sudah sampai di sini kesadaran kita, Allahu maula, ya, Allah sebagai pengayom, pelindung kita. Apa baik, apa jari Gusti Allah. Apa ya sudah sampai di situ kita. Koyo isih adoh ya. Yang sering muncul adalah egoisme kita, ananiyah kita, akuisme. Sekiranya bukan karena ulama-ulama, maka Indonesia tidak akan merdeka. Kesombongan dan kecongkakan pemaknahan terhadap peristiwa dan kejadian. Kenapa? Allah bisa meluluhlantakkan seluruh isi bumi ini tanpa dipengaruhi oleh apapun. Tapi perilaku ulama itu memang indah, membuat Allah iba sehingga menurunkan pertolongan buat mereka, membikin arsy Allah bergoncang. Maka walaunya bermodalkan tombak, itu bambu runcing, itu melawan meriam-meriam yang begitu tangguh, tetap diberi kemenangan oleh Allah. Wa annal kafirina la maula lahum, sedangkan sungguh bagi orang yang kafir, orang yang ingkar, tidak punya keyakinan bertuhan yang Maha Esa, dia hanya bertuhan pada kemampuan dirinya, bertuhan kepada kekuatan yang ada dalam kekayaannya, kekuasaannya. Orang yang kafir la maula lahum, tidak punya pengayom, pelindung, penolong buat mereka. Hartanya nggak bisa menolong,
komunitas pengikut pasukannya tidak bisa menolong. Ya. Maka orang-orang yang ingkar, tidak percaya dengan Allah, la maula lahum, dia tidak punya pengayoman, tidak punya perlindungan. Pantas aja kemudian hidupnya terombang-ambing. Loh, kalau kita juga ikut terombang-ambing, berarti keimanan kita itu masih tipis. Iman kita masih tipis, saking tipisnya, ya, sampai tidak berasa. Idza dzukira wajilat qulubuhum, apabila asma Allah disebut bergetar hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan, getar hati kita. Imannya semakin bertambah, yakin, tidak gamang, tidak mamang, tidak ragu, tidak galau, tidak bimbang, yakin. Allah mengayomiku, Allah melindungiku, Allah mencukupiku, Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam menghadapi situasi yang berat, dia selalu mengkaitkan dengan kepasrahannya kepada Allah. Oh, apa sing gak iso diselesaikan oleh Allah? Semua bisa diselesaikan. Oke, disinilah bagaimana kita merasakan Allah sebagai maulal ladina amanu. Yuk kita coba menggali hati kita, mengajak nalar kita untuk menemukan annallaha maulal ladina amanu. Baik, sekian untuk sesi tanya jawab pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz Kusma yang telah memberikan materi. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Marilah kita tutup kajian subuh pada hari ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.